Ada yang perhitungannya lama, ada yang sebentar, ada yang tanpa dihisab. Tanpa dihisab. Maka semakin sedikit dunianya, semakin kurang hisabnya. Semakin banyak dunianya, semakin berat hisabnya. Jadi wong nak bayang ke hisab ngoten gak pada mikir dunia nggih. Gitu. Lah ngopo awake dhewe tenanan mikir dunia sebab gak pada iling hisab waktu kuwi. Nah pas iling hisab niku nggih gak pada mikir tenan. Wah. Dadi konah ya wis ngeten mawon. Ngoten ya. Barang siapa ingin masuk ke dalam surga bi ghairi hisab, dengan tanpa dihisab, falyatub, maka hendaknya dia bertobat ilallahi, kepada Allah, taubatan nasuha, dengan sebenar-benarnya tobat. Qala al-Qushairi at-taubatu awwalu manzili min manazilis salikin wa awwalu maqam min maqamatit talibin. Imam al-Qushairi mengatakan taubat itu awal kedudukan dari kedudukan orang-orang yang salik menuju Allah, berjalan menuju Allah. Dan awal daripada makomnya orang-orang yang mendapatkan kedudukan di sisi Allah. Qala ahlul ma'rifat, ahli ma'rifat mengatakan ihsalu arba'an bi arba'in. Basuhlah 4 perkara dengan 4 perkara. Wujuhakum bima'i a'yunakum. Basuhlah wajah kalian dengan air mata kalian. Jadi ingatan, taubat niku memang di dalam riwayat-riwayat. Misalkan kalau kita membaca kitabnya Al-Imam An-Nawawi di dalam kitab Riyadhus Shalihin misalkan, maka syarat tobat itu ada 3. Diterimanya tobat itu ada 3. Yang pertama adalah niat tobat kepada Allah. Yang kedua, dia menyesali atas perbuatan yang dilakukan. Dan yang ketiga, dia berniat untuk tidak mengulanginya selama-lamanya. Itu syarat taubat diterima oleh Allah. Sebagaimana termaktub di dalam Quran, Allah telah menyatakan bertobatlah kalian kepada Allah taubatan nasuha, dengan sebenar-benarnya taubat. Lah, wong tobat niku tantangannya besar. Ahli maksiat tobat itu ya berat. Dulu pemabuk, kemudian tobat jadi tidak mabuk, ya digasai koncone. Ya, berat itu tantangannya. Pokoknya ahli-ahli maksiat ketika bertobat kepada Allah itu berat. Al-iqla' anil maksiyah, dia harus tinggalkan kemaksiatan, itu berat. Makanya salah satu cara harus berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Selama kita masih berada di dalam tempat itu susah. Anak muda, tinggalkan pergaulannya. Dari teman-teman yang mabuk kepada teman-teman yang soleh, yang ahli masjid, yang ahli ngaji, yang ahli taat. Kalau tetap berada di situ, berat nanti. 1 hari kuat, 2 hari kuat, 3 hari kuat, maka seminggu, 1 bulan, 2 bulan, digasai terus kembali lagi. Tidak sedikit. Lah yang diinginkan oleh Allah, taubatan nasuha, sebenar-benarnya tobat. Maknanya sekali tobat tidak mengulangi lagi. Semua kita niat insyaallah nggih. Tobat dari segala kesalahan. Yang dulu tidak pernah sholat, tobati. Ditobati. Dari sekarang saya harus sholat, ya kan? Tapi di dalam pandangan Imam Asy-Syafi'i,
Dan itu dibahas di dalam kitab-kitab fikih. Misalkan di dalam kitab Fathul Mu'in ada sebagian ulama berpendapat tobatnya kita dari sholat, dari meninggalkan sholat, maka wajib diqadha dari akil balik sampai kapan kita meninggalkan sholat. Bisa difahami? Misalkan pada umumnya akil balik umur 15 tahun, lalu sampai umur 25 tahun tidak sholat. Ada juga itu yang sampai umur 50 tahun tidak sholat. Berarti 15 sampai 50 tahun berapa tahun?